Selamat datang kembali di channel saya, yaitu First Education Medan. Di video kali ini kita akan memulai pembahasan soal-soal di LKS 8 yang topiknya adalah deret geometri tak hingga dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Ya, soal-soal ini diambil dari buku ini, yaitu buku Matematika kelas 11 wajib, buku 2B, oleh penulis Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013 yang ada di bab 6 yang judulnya Pola Barisan dan Deret Bilangan. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari deret geometri tak hingga ya. Penulisannya adalah S tak terhingga. Oke. Nah, S tak terhingga itu artinya adalah kita jumlahkan, oke, kita jumlahkan mulai dari U1 sampai dengan tak habis-habisnya. Jadi makanya kita jumlahkan terus-menerus sampai dengan U tak terhingga. Oke. Nah, rumusnya adalah simple saja, yaitu S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R. Nah, ingat bahwa ini nilai ada nilainya kalau memenuhi syarat konvergen itu, yaitu R-nya itu harus di antara min 1 dan 1. Oke. Nah, untuk soal ini nanti baru kita ngomong. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Jumlah deret geometri tak hingga dari 3 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan 1 ditambah dan seterusnya adalah titik, titik, titik. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang pertama ini adalah A kita ya. Nah, kemudian R-nya itu adalah yang U2 dibagi dengan U1. Berarti akar 3 dibagi dengan 3. Nah, jadi kita tinggal masuk rumus S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R. A-nya kita masukkan 3, ini tidak ada minusnya. Kemudian R-nya adalah akar 3 per 3. Jadi ini 1 kurang akar 3 per 3. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan yang atas dengan 3 dan yang bawah dengan 3 ya. Karena ini yang bawah ada penyebutnya. Nah, lalu yang atas 3 kali 3 menjadi 9. Sedangkan yang bawah ini 3 dikali 1 kan 3. Nah, ini akar 3 per 3 kalau dikali 3 tersisa akar 3 saja. Nah, selanjutnya kita harus tahu bahwa kita tidak mau ada bentuk akar di bawah. Jadi kita kalikan dengan akar sekawan ya. Jadi yang ini minus, ini menjadi plus. Nah, selanjutnya yang atas kita jangan kali masuk ya. Ini tinggal dalam bentuk kurung saja. Jadi ditulis ulang 9 kali yang atas ditulis ulang. Sedangkan yang bawah ini dikali masuk. Oke, nah kalau kita kali masuk kan 3 dikali 3 jadinya 9. Kemudian dikurang, ini yang belakang akar 3 dan akar 3 jadinya 3. Nah, 9 kali 3 kan jadinya 6. 9 kurang 3 jadinya 6. Nah, lalu kita tinggal sederhanakan 9 per 6 itu yaitu 3 per 2. 3 per 2 berarti sama dengan 1 per 2 dikali yang belakang buka kurung 3 ditambah akar 3 berarti jawaban yang sesuai adalah C. Nah, untuk soal nomor 2 ditanya 2 ditambah akar 2 ditambah 1 ditambah lagi setengah akar 2 dan seterusnya. Nah, berarti yang pertama ini adalah U1 kita yaitu A, lalu ini U2-nya sehingga kita tahu R-nya adalah U2 per U1 yaitu akar 2 per 2. Nah, seperti tadi kita tinggal masuk rumus ya, yaitu A per 1 kurang R, masukkan A-nya dan masukkan R-nya. Dan ini karena ada penyebut per 2, atas bawah kita kalikan 2. Nah, yang atas menjadi 2 kali 2 yaitu 4, yang bawah 1 dikali 2 menjadi 2, akar 2 per 2 ketemu dengan 2 tinggal akar 2. Kita kalikan dengan akar sekawannya, yang atas tetap 4, yang bawah kita kali masuk, ya, ini menjadi 2 kali 2 adalah 4, kemudian akar 2 ketemu akar 2 jadinya 2. Nah, 4 kurang 2, hasilnya 2 ya. Nah, jadi yang atas 4, yang bawah 2, kemudian dikali dengan yang ini kita tulis ulang. Oke, nah 4 per 2 kan hasilnya 2. Oke, nah, lalu kita kalikan masuk, 2 kali 2 adalah 4, kemudian 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Sehingga yang sesuai adalah E. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ditanya jumlah dari deret tak hingga dari bentuk seperti ini ya, adalah titik, titik, titik. Nah, karena ini ada soal yang berbentuk log, jadi ini saya sediakan rumus-rumus untuk log. Nah, kita tuliskan ulang soalnya. Oke, nah kemudian ini 1 per log 2 itu sama artinya dengan 2 log 10 ya, karena kita menggunakan rumus yang ini. Oke, nah 1 per log 2
Kalau tidak dituliskan basisnya kan berarti basisnya adalah 10. Nah, lalu kita tinggal gunakan rumus ini, bentuk seper yang ada log kita tinggal balik, maka 2-nya sekarang menjadi basis dan sepernya hilang. Nah, ini 10-nya menjadi numerusnya. Oke, berarti 1/log 2 kita tulis sebagai 2 log 10. Nah, 1/log 2 kita tulis sebagai 2 log 10. Nah, 1/log 2 kita tulis sebagai 2 log 10. Nah, selanjutnya kita cek rasionya. Nah, rasionya adalah ini kan U1 kita. Ini adalah U2 kita. Oke, nah jadi rasio adalah U2/U1. Berarti U2-nya per U1. Nah, lalu seperempat ini kita kan tahu boleh ditulis sebagai setengah pangkat 2 ya. Kemudian ada pangkat lagi 2 log 10-nya. Berarti yang atas kita tulis sebagai demikian, yang bawah sama persis. Nah, kemudian ini yang atas dan yang bawah lebih bagus saya tulis ulang. Oke, nah ini kan menjadi setengah pangkat 2 log 10. Kemudian kita pangkat 2 lagi. Per yang bawahnya sama persis setengah pangkat 2 log 10. Nah, ini kita bisa bayangkan sebagai P di kuadrat. Nah, ini juga P. Nah, P kuadrat dibagi P kan berarti sama artinya dengan P kali P per P ya. Berarti tinggal dicoret maka tersisa satu buah P aja. Nah, jadi kita tinggal tulis ulang ini, maka kita dapat rasionya adalah ini. Oke. Nah, jadi ini adalah A-nya, sedangkan R-nya kita juga sudah tahu. Oke, berarti A dan R sama persis ya. Nah, kita tinggal masuk rumus S tak terhingga yaitu A per 1 kurang R. Oke, nah A-nya ini 1 kurang R-nya juga ini sama persis. Nah, lalu apa arti dari setengah pangkat 2 log 10? Nah, setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Kita tulis ulang ininya. Nah, terus ini pangkatnya kita putar tempat menjadi 2 pangkat 2 log 10 tutup kurung di pangkat min 1. Nah, lalu kita gunakan rumus yang nomor 7 ini. Oke, yaitu B pangkat B log X itu hasilnya tinggal X. Perhatikan ini harus sama. Nah, berarti sama juga di sini. 2 pangkat 2 log 10 ini habis, maka tersisa 10 saja. Nah, terus jangan lupa masih ada pangkat min 1-nya. 10 pangkat min 1 kan 1/10 ya. Nah, jadi artinya ini satu paket adalah 1/10, yang ini satu paket juga adalah 1/10. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan yang atas sama yang bawah dengan 10. 1/10 dikali 10 jadinya 1. Yang ini kita kali masuk, 1 kali 10 adalah 10, 1/10 kali 10 adalah 1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1/9, sehingga kita cek opsinya adalah D. Untuk soal nomor 4, deret geometri dengan suku kelima yaitu 1/3 dan rasionya adalah 1/3 juga. Ditanya jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah titik-titik. Jadi, pertama-tama U5 adalah 1/3. U5 itu kan A kali R pangkat 4 ya, sama dengan 1/3. Nah, tapi kita sudah dikasih tahu bahwa R-nya juga 1/3. Jadi, ini tinggal masukkan 1/3. Nah, lalu ini satu paket pindah ke kiri. Ya, jadi cara pindahnya ini 1/3 kita bagi dengan 1/3 di pangkat 4. Nah, jadi kita gunakan rumus untuk perpangkatan. Yang atas pangkatnya 1, yang bawah pangkatnya 4. Kalau kita per, maka pangkatnya dikurang, maka hasil akhir diperoleh A adalah 1/3 di pangkat min 3 ya. Nah, terus 1/3 kalau di pangkat min 3, itu kan sama artinya dengan 3 pangkat min 1 dipangkat lagi dengan min 1. Berarti dipangkat dengan min 3 maksud saya. Nah, lalu min 1 dengan min 3 kan jadinya 3 ya. Nah, 3 pangkat 3 adalah 27. Berarti kita sudah dapat A-nya adalah 27. Nah, lalu kita tinggal gunakan rumus S tak terhingga lagi, yaitu A per 1 kurang R. Nah, A-nya masukkan 27, R-nya masukkan 1/3. Ini tinggal disederhanakan, nanti diperoleh jawaban 40,5. Jadi jawabannya adalah C. Nah, demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar ya. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.
Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.